agama yang di luar kita. Saya berharap Bapak Kapolres atau Bapak Kapolda, ya, atau Bapak Kapolri mungkin segera memerintahkan Divisi Propam untuk memeriksa Kapolsek Cidahu. Saudara, kan beredar video Kapolsek Cidahu, ternyata orang ini adalah salah satu otak di balik pengerusakan atau penyerangan ibadah retreat anak siswa Kristiani di Cidahu kemarin. Wow, beritanya semakin kesini semakin terbongkar siapa dalang dan siapa otak di balik semuanya ini, termasuk Kapolsek, Kades, RT di dalamnya. Wow, Tuhan Yesus, orang-orang seperti ini sudah dirasuki oleh ajaran-ajaran alam goib, ya. Oleh karena saudara, inilah dia videonya yang berikut ini. Terjadi yaitu persekusi dan intimidasi kepada anak-anak dan remaja di Villa Cidahu, Sukabumi. Baru saja, ya, kurang lebih beberapa menit yang lalu, saya mendapatkan kiriman sebuah link dan juga video yang dikirimkan oleh adik saya, ya, Fredrik Sedauruk, yang berisi kejadian yang terekam dalam video pasca intimidasi dan persekusi kepada anak-anak dan remaja yang terjadi di properti pribadi milik Pak Weli, ya, di Cidahu. Di dalam video ini ditayangkan Kapolsek Cidahu dan juga kepala desa yang desa di sekitar itu melakukan perintah untuk menutup properti milik Pak Weli dan juga anak-anak remaja tersebut. Yang kedua, alasan kenapa properti tersebut ditutup adalah karena digunakan untuk kegiatan ibadah di luar keyakinan kita, katanya. Oke, langsung saja, tidak usah berlama-lama, saya akan putarkan dulu videonya, teman-teman, ya. Sekali lagi, atas nama undang-undang, baik kepolisian, sektor Cidahu akan menutup tempat ini. Ya. Kedua, rumah nggak salah, tapi digunakan hal-hal agama yang di luar kita. Semua percayakan pada kami, karena tempat ini sudah ditutup. Sekarang bubar saja. Ini menjadi tanggung jawab dan wewenang kami. Oke. Silakan. Kalau memang kami tidak menutup, silakan kembali. Mantap. Ayo, bubar. Silakan bubar. 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 Ini akan bahas, ya, teman-teman, ya, terkait dua hal yang disampaikan oleh Bapak Kapolsek, ya, yang menjabat sebagai Kapolsek Kecamatan Cidahu, Sukabumi. Yang pertama, ya, yang terhormat Bapak Kapolsek, Anda menyampaikan bahwa atas nama undang-undang, saya dari Polsek Cidahu akan menutup tempat ini, ya. Saya ini baca undang-undang berkali-kali, Pak, undang-undang kepolisian, ya. Karena pernyataan Bapak ini saya kaji-kaji lagi, Pak. Undang-undang kepolisian maupun kitab undang-undang hukum acara pidana, saya itu nggak menemu, Pak, dasar undang-undang yang Bapak gunakan untuk menutup properti pribadi, ya, yang digunakan oleh anak-anak dan remaja untuk ibadah retreat, ya, selama kurang lebih 3 hari. Ya. Karena mereka ini melanggar hukum apa, Pak? Sampai rumah itu harus Bapak tutup atau Bapak sita, gitu, ya, sebagai ganti kata-katanya. Karena polisi itu tidak berhak, Pak, untuk menutup, Pak. Yang berhak menutup itu pemerintah, Pak. Entah itu Pemda atau kementerian. Kalau polisi itu berdasarkan undang-undang dan kitab undang-undang hukum acara pidana, sifatnya menyita, Pak. Jadi Bapak harus belajar hukum lagi, ya. Nah, yang kedua tadi, Pak, seputar pernyataan Bapak mengenai Bapak bilang atas nama undang-undang. Kalau kita berbicara undang-undang, Pak, tugas Bapak apa sih, Pak? Saya bacain tugas Bapak, ya, Pak. Tugas Bapak yang pertama, Pak, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Lalu yang kedua, Pak, menegakkan hukum. Lalu yang ketiga, tidak kalah penting, Pak, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Pak.
Nah, kalau kita berbicara perlindungan, pengayoman, dan juga pelayanan kepada masyarakat, dan Bapak mau menegakkan hukum, Bapak seharusnya menegakkan hukum kepada siapa, Pak? Kepada para pelaku tindak pidana atau kepada korban tindak pidana? Sehingga Bapak bisa berani menyatakan, atas nama undang-undang, saya akan menutup tempat ini. Pintar sekali, Bapak. Pintar sekali, Bapak. Bapak ini kepintaran, Pak, kalau menurut saya, Pak. Saking pintarnya, Bapak nggak tahu dasar undang-undang yang Bapak gunakan itu undang-undang yang mana, atau hanya asal ngomong saja. Ya. Kalau kita berbicara KUHP pasal 39, yang boleh disita itu adalah benda tagihan tersangka atau barang bukti yang digunakan ataupun alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Nah, sekarang Bapak tutup tempat tersebut. Bapak bilang atas nama undang-undang. Undang-undang yang mana? Undang-undang yang ada di isi kepala Bapak atau undang-undang yang ada di imajinasi Bapak? Bapak jangan sembarangan, Pak, menggunakan undang-undang atas nama undang-undang tanpa Bapak memahami apa yang dimaksud undang-undang itu. Kalau Bapak tahu apa yang namanya undang-undang, undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar dan juga Pancasila. Yang Bapak lakukan, menyatakan atas nama undang-undang Bapak menutup tempat tersebut, padahal tidak ada tindak pidana yang dilakukan ataupun pelanggaran pidana ataupun pelanggaran hukum administrasi publik yang dilakukan oleh remaja dan juga anak-anak dan pemilik villa dalam menjalankan ibadahnya yang dijamin konstitusi kita pasal 29. Itu sama saja Bapak tidak mengerti hukum dan Bapak telah berpihak kepada pelaku tindak pidana, bukan justru melindungi korban tindak pidana. Saya pikir jelas ini, Pak. Bapak sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Dan ini penting sekali buat kepolisian untuk segera memeriksa Kapolsek Cidahu atas apa yang dia lakukan. Lalu yang kedua, dia bilang, atau Kapolsek ini bilang, rumahnya tidak salah, namun digunakan untuk melakukan kegiatan ibadah di luar kita. Pak, sejak kapan, Pak, ibadah di luar agama yang ada di sekitar itu menjadi terlarang atau tidak boleh dilakukan oleh umat beragama, masyarakat, dan juga warga negara yang terdaftar sebagai warga Indonesia? Kasih tahu, Pak, ke saya, Pak. Undang-undang yang mana, Pak, itu, Pak? Yang memperbolehkan apa yang Bapak bilang itu. Karena kalau kita berbicara pasal 29, negara menjamin setiap hak warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan. Dan negara juga wajib melindungi. Bapak itu bagian dari negara, Pak. Bapak buka lagi konstitusi, Pak. Polisi itu bagian dari instrumen negara. Bapak itu menjabat sebagai Kapolsek Cidahu atas nama negara, bukan atas nama kepentingan kelompok ataupun atas kepentingan pribadi Bapak. Jadi Bapak dalam hal ini sudah menyampaikan suatu statement, pernyataan yang melanggar azas dan juga dasar negara kita, Pak. Luar biasa Bapak ini, Pak. Dan kalau kita biarkan yang seperti ini, bagaimana ke depan? Jadi, kalau penegak hukum tidak mengerti hukum, beginilah ini. Kalau penegak hukum tidak memasukkan ataupun tidak membumikan Pancasila di hati dan pikirannya, ia akan jadi seperti ini. Luar biasa Bapak ini. Saya berharap pimpinan Polri, ya, lalu Komnas HAM, lalu stakeholders terkait, Kementerian Agama, ya, ini mengevaluasi nih tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat, karena tatkala kemarin juga kegiatan itu ada juga kepala desa, Kementerian Desa juga harus concern ini, bagaimana kepala desa ini tidak memahami gitu ya kebebasan-kebebasan yang sudah dijamin baik dalam konstitusi kita maupun di Undang-Undang Hak Asasi Manusia terkait perlindungan terhadap hak asasi manusia pribadi. Ini masalah yang serius, nggak bisa dibiarin, karena ternyata bukan hanya warga saja yang mudah diprovokasi, ternyata kepala desa dan level Kapolsek itu bisa terbawa suasana atau mungkin mereka juga patut diduga sebagai orang yang ikut serta ini di dalam membubarkan kegiatan yang dilakukan oleh adik-adik dan juga remaja dalam ibadah retreat. Pak, kalau kita berbicara izin, ya, yang diatur
di dalam peraturan menteri bersama nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang diatur itu rumah ibadah, ya, bukan kegiatan peribadatan. Yang membutuhkan izin adalah rumah ibadah. Di luar rumah ibadah kalau kita mau berdoa tidak ada larangan, Pak. Bapak harusnya paham itu. Mungkin Bapak sekarang dinas di Sukabumi, suatu saat Bapak dinas di Papua, suatu saat Bapak dinas di NTT, suatu saat Bapak dinas di Kalimantan, suatu saat Bapak dinas di Sulawesi Utara, suatu saat mungkin Bapak dinas di daerah Sumatera Utara, atau di daerah Nias, atau di Bali, di tempat-tempat yang mungkin Bapak akan ditempatkan sebagai seorang pejabat yang akan memimpin di luar kelompok ataupun agama Bapak, Bapak pasti akan merasakan juga yang namanya kebersamaan, yang namanya perbedaan. Saya nggak tahu, pernah nggak Bapak ditempatkan di tempat-tempat seperti itu? Dan kalau sudah kejadian ini sih, menurut saya, harus segera diperiksa oleh pimpinan kepolisian, harus segera ditindak kalau memang terbukti bersalah, dan nggak perlu dikasih jabatan lagi. Karena bagaimana kita mau ngasih jabatan kepada seseorang yang tidak bisa mempergunakan jabatannya dengan baik sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, bukan pelindung, pengayom, dan pelayan kelompok. Kalau kita berbicara kelompok, banyak Pak kelompok di sini Pak, bukan hanya suku dan agama. Dan polisi itu kan harus netral, tidak boleh berpihak. Tapi atas yang Bapak Kapolsek lakukan pada saat setelah intimidasi dan persekusi tersebut, itu sudah sangat jelas bahwa Bapak berpihak kepada para pelaku tindak pidana persekusi dan intimidasi kepada anak-anak dan remaja di properti pribadi tersebut. Saya berharap Bapak Kapolres atau Bapak Kapolda, ya, atau Bapak Kapolri mungkin, ini benar-benar memperhatikan dan segera memerintahkan Divisi Propam untuk memeriksa Kapolsek Cidahu, karena hal-hal seperti ini tidak boleh dibiarkan. Ya, nah ini yang nggak boleh Pak. Atau enggak, saya takutnya kalau dibiarkan, nanti akan ada lagi kapolsek-kapolsek serupa yang akan melakukan ataupun melakukan suatu tindakan yang berpihak kepada kelompok ataupun kepercayaan tertentu. Nah itu nggak boleh Pak. Jadi saya harap, menurut pandangan saya, menurut apa yang sudah saya lihat, ini sudah jelas sebagai suatu bentuk pelanggaran ataupun setidak-tidaknya dalam bentuk pelanggaran disiplin dan kode etik profesi. Oleh karena itu, kita berharap ya Kapolsek Cidahu wajib segera diperiksa, dan setelah diperiksa, kita berharap ada satu pemeriksaan yang komprehensif sehingga bisa dapat melihat apakah benar ada pelanggaran kode etik profesi di situ. Itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya berharap ya kita semua ya bisa saling bergandengan tangan, karena tidak ada manusia yang tahu mau dilahirkan sebagai warna kulit apa, dari suku apa, dari agama apa, ataupun kaya, ataupun miskin. Tidak ada. Tidak ada satupun manusia yang berhak ya untuk memilih dilahirkan sebagai apa dan siapa. Oleh karena itu, maka ya kita semua ini makhluk Tuhan, kita sendiri semua ciptaan Tuhan. Kita harus saling mengasihi, kita harus saling bergandengan tangan. Dan yang lebih penting lagi, dasar-dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, memang mengamanatkan dan membuat suatu persatuan antara semua suku yang dulunya memang tidak tergabung di Indonesia. Kita berharap dengan kejadian ini, kita bisa sama-sama mengevaluasi ya dari kita semua, jangan pernah ada lagi saling curiga ataupun menganggap bahwa oh ini ada kristenisasi, oh atau enggak mereka intoleran, enggak. Yang terjadi itu di Sukabumi teman-teman ya. Kita juga tidak boleh menyalahkan agama tertentu atas tindakan yang terjadi di Cidahu Sukabumi. Kalau kita berbicara intoleran, semua agama pasti berpotensi ada tindakan intoleran. Yang salah di sini adalah provokator-provokator yang menafsirkan ajaran agama, semua ajaran agama, untuk memanas-manasi dan juga untuk membuat ya masyarakat yang belum mengerti agama menjadi orang yang jahat. Toleransi, bukan intoleransi. Siapa yang bilang intoleransi? Biasanya kalau orang minta tolong tangannya di bawah bukan di atas. Ini udah minta tolong tapi masih merasa dirinya benar dan merasa warganya itu
toleransi, bukan intoleransi. Jadi peristiwa yang kemarin itu toleransi, Pak. Ada. Jadi kita lanjut video selanjutnya guys. Jadi ini ada kepala desa, kita nggak perlu sebut lah ini kepala desa daerah mana atau kampungnya di mana atau tempatnya di mana. Jadi kepala desa ini menyebut kepala desa Cidahu ini dungu guys. Mungkin kalau dikatain dungu mungkin cocok ya guys. Dungu dan pembohong. Jadi kita tonton dulu aja guys videonya guys. Ini dia videonya. Rukun damai kembali untuk membangun desa, Pak. Katanya Bapak melihat kedunguan kepala desa Tengkil ini, ya, saya malu sebagai sesama kepala desa mendengar statementnya yang dia berbicara rukun damai sementara orang lagi retret itu tidak ada lagi berbuat kekacauan. Yang membuat kekacauan adalah oknum-oknum warga yang hari ini sudah ditetapkan tersangka. Ya. Malu saya sebagai kepala desa juga, sangat malu ya dengan pernyataan kepala desa yang sedongo ini. Ya. Parah Pak, ya Bapak belajar lagi bagaimana tugas dan kewenangan Bapak sebagai seorang kepala desa. Ya, salah satunya adalah menjaga wilayah Kamtipmas aman, damai dan kondusif. Ya. Yang berikut adalah mempererat tali silaturahim. Ya. Antara sama warga, antara sama umat beragama. Ya. Tugas Bapak juga adalah menjaga toleransi antar umat beragama, bukan memihak. Ya, Bapak kepala desa itu adalah representasi negara, bukan representasi dari salah satu agama. Ya. Itu harus Bapak pahami. Bapak paham nggak tugas Bapak sebagai seorang kepala desa? Bikin malu saja. Ya. Sesama kepala desa jadi malu saya melihat kepala desa yang seperti ini. Ya. Membela hal yang mana Pak? Ya. Kalau Bapak kemudian hadir di tengah-tengah ya para istri-istri yang hari ini suaminya melakukan kesalahan, itu baru oke Pak. Tetapi bukan berarti menyudutkan ya, korban dari si pemilik villa ini, mulai dari pengerusakan tempatnya, rumahnya, mobilnya. Bapak kenapa nggak ngomong itu? Bapak malah kelihatan menyudutkan sekali dengan korban, hanya untuk membela pelaku-pelaku kejahatan, pelaku-pelaku intoleran. Parah Bapak ini sebagai seorang kepala desa. Belajar Pak, belajar lagi. Yang lagi nurunin itu apa? Salib. Gini ya Bu ya, saya turut prihatin dengan keadaan ibu hari ini. Tapi gini loh Bu, sewaktu perlakuan itu suami ibu juga kan nggak berpikir akan resikonya. Jadi kayaknya simpan deh Bu derita ibu hari ini. Biarlah suami ibu, siapalah itu namanya, supaya mempertanggungjawabkan apapun yang dia lakukan. Karena gini Bu, konsepnya setiap apa yang kita lakukan di dunia ini, bahkan nanti di akhirat pun, semua ada pertanggungjawabannya Bu. Jadi kalau ibu datang menye-menye kayak gini, seakan-akan nanti orang berlaku seenaknya aja Bu, kalau cuman bisa minta maaf gini. Baik kepolisian, Inspektur Cidahu akan menutup tempat ini. Ya. Kita dapat kiriman video dari salah satu followers kita ya. Nah, ini inti videonya adalah kejadian kemarin di Cidahu, Sukabumi tentang intoleransi umat beragama. Nah, yang jadi masalah fatal di video ini yang kita lihat ya, fatal banget ya. Makanya kalian harus nonton sampai beres nih supaya paham nih. Fatal banget karena di situ ada bapak polisi, kita lihat itu polisi ya, yang harusnya dia itu di sana sebagai penegak hukum, sebagai pelindung masyarakat yang dipersekusi. Tapi bapak polisi di situ dengan santainya bilang bakal menutup tempat itu atas nama undang-undang. Padahal dasarnya Bapak nutup tempat itu apa? Tempat itu kalau dibeli secara legal ada sertifikatnya, mereka tidak melanggar hukum yang di dalam rumah itu, mereka tidak melakukan hal aneh-aneh yang bertentangan dengan hukum, ya kok bisa Bapak itu dengan tenangnya bilang bakal ditutup? Apakah Bapak takut sama sekelompok orang banyak? Kan harusnya penegak hukum itu tidak melihat banyak atau sedikit. Yang melanggar hukum dia tindak, yang korban dari persekusi dia lindungi. Kan ini logikanya aneh gitu, harus diperiksa ini. Ya, makanya Pak, maksudnya kalau suami saya berhenti, anak saya gimana? Nanti nasib saya gimana Pak? Nasib anak saya gimana Pak? Urusan gitu aja loh. Masang-masang muka sedih, masang-masang muka malas. Terus anak-anak gimana yang trauma itu Bu? Gimana?
Anak-anak pada trauma, ibu-ibu kemarin ada yang pingsan gara-gara kelakuan suami-suami lu pada yang rusakin pas retreat. Orang ibadah coy, ibadah lo, bukan lagi ngelakuin yang anarkis di situ. Ibadah, lu tau ibadah nggak? Hah? Sekarang kayak tolongin Pak, tolongin keluarin suami saya dari banyak anjing, najis. Tobat lu pada. Makanya mikir dulu pakai otak sebelum bertindak. Setan. Orang-orang ini yang seperti ini yang mesti kita lawan atau tanpa izin warga, tetapi pengerusakan juga tidak boleh dilakukan. Polda Jawa Barat bilang proses hukum tetap berjalan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui tindakan pembubaran retret pelajar Kristen di Sukabumi adalah tindak pidana. Tapi tak lama setelahnya, ia memberikan bantuan uang sebesar 100 juta rupiah. Pertanyaannya, untuk apa? Untuk memulihkan properti atau memuluskan citra? Lalu ada staf khusus Menteri HAM yang sempat mengajukan penangguhan penahanan terhadap 7 tersangka. Katanya ini cuma salah paham. Lantas ia bilang, kita coba deh restoratif justice. Belakangan Menteri HAM Natalius Pigai menganulir pernyataan staf khususnya tersebut. Ia menyatakan usul penangguhan penahanan dari stafnya tidak mewakili sikap resmi dari Kementerian HAM yang dipimpinnya. Tapi pertanyaannya, kalau korban tidak dapat restorasi apa-apa, lantas apa yang kita sebut keadilan? Kalau korban yang hanya ditepuk bahunya, diberi uang dan diingatkan, sabar ya, namanya juga hidup di daerah mayoritas. Itu bukan penghiburan, itu normalisasi kekerasan. Ini yang berbahaya ketika negara yang seharusnya berdiri di tengah malah mulai mencari jalan tengah atas ketidakadilan yang terang benderang. Ketika hukum bukan lagi dipakai untuk melindungi yang lemah, tapi dipujaki untuk mengimbangi opini publik. Setara Institut mencatat, tahun 2024, Jawa Barat jadi provinsi paling tidak ramah bagi kebebasan beragama. Ada 38 kasus, lebih banyak dari Jawa Timur, Jakarta, bahkan Banten. Ini adalah alarm bahwa intoleransi di negeri ini punya pola yang berulang. Dan kalau setiap kali terjadi dan kita bilang ini hanya salah paham, maka kita sedang ikut melanggengkan intoleransi yang sistemik. Ya, di tengah situasi ini bisa jadi ada yang bilang, aduh jangan dibesar-besarin deh, ini sudah damai. Tapi perlu untuk digarisbawahi bahwa damai bukan berarti adil. Karena yang kita butuhkan bukan ketenangan semu, tapi keadilan yang utuh. Bukan kedamaian versi mayoritas, tapi hukum yang berdiri untuk semua, termasuk untuk minoritas. Apa arti hukum kalau yang harus mengalah selalu mereka yang paling sedikit jumlahnya? Agar yang mayoritas bisa tetap nyaman, agar publik tetap tenang, agar citra tetap bersih. Minoritas tidak butuh dikasihani, tetapi butuh dilindungi. Jumat siang, 27 Juni 2025, sebuah rumah di Kampung Tangkil, Sukabumi, Jawa Barat menjadi saksi apa yang biasa disebut pembinaan rohani. 36 remaja dari berbagai sekolah berkumpul, mereka bernyanyi, berdoa, dan berdiskusi. Tidak ada pengeras suara, tidak ada orasi politik, hanya retret. Sebuah kegiatan yang ditujukan untuk merawat cinta kepada Tuhan dan pencarian makna hidup. Tapi ketenangan itu pun terusik. Sekelompok warga datang. Mereka tak membawa surat resmi, tak membawa izin apapun, tapi mereka paksa kegiatan itu dibubarkan. Kaca-kaca dirusak, gazebo dihancurkan, pagar dijebol, dan simbol salib dilempar, dipatahkan, diinjak. Apa kata mereka? Ini tanpa izin. Tapi pertanyaannya, sejak kapan berdoa jadi sebuah kejahatan?
Sejak kapan mencintai Tuhan harus melapor lebih dulu? Acara di sini. Oh, yang acara di sini. Ini ada sama main. Oke, kalau acara di sini kedengeran nggak keluar? Keras nggak keluar kedengeran? Pakai musik ya, Nggak kan? kalau yang dua mah nggak pakai musik. Kenapa? Yang dua kali mah nggak ada pakai musik, yang pas tengah-tengah. Oh iya, artinya saya tidak nyorotinnya, tidak bicara persoalan ibadah. Betul. Kita bicara persoalan suara. Betul. Nah, gitu loh. Kira-kira tetangganya merasa terganggu nggak dengan suara itu? Informasi dari tetangga hanya mendengar suara. Kita tidak sedang bicara soal etika. Dari tetangga hanya mendengar suara. Kita tidak sedang bicara soal etika, sopan santun, soal tata krama. Kita sedang bicara soal hukum. Hukum yang berlaku untuk setiap warga negara Indonesia, apapun agamanya. Hukum yang seharusnya melindungi tanpa tebang pilih. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada pasal 406 ayat 1. Isi pasal ini sederhana, siapapun yang merusak barang milik orang lain bisa dipidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda. Rumah dirusak, pagar dijebol, kaca dihancurkan, dan ya, salib dipatahkan seharusnya dijerat dengan pasal ini. Lalu ada pasal 335 KUH Pidana yang pada pokoknya mengatur bahwa siapapun yang memaksa orang lain dengan kekerasan atau perbuatan lain seperti intimidasi ataupun perbuatan tak menyenangkan lainnya dapat diancam pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda. Jadi kalau kita memaksa orang lain berhenti beribadah dengan ancaman, itu intimidasi. Bukan nasihat. Itu adalah perbuatan pidana. Dan ada lagi pasal 156A KUH Pidana. Ini adalah pasal tentang penodaan agama, menghancurkan simbol iman, melecehkan ibadah, dan menyampaikan kebencian berbasis agama. Bukan hanya soal perbedaan pendapat. Itu adalah perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di negara ini pun menjamin setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Sebagaimana diatur dalam pasal 28E ayat 1. Pasal 29 ayat 2 juga menegaskan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agamanya. Pertanyaannya, apa artinya negara menjamin jika yang terjadi adalah warga bisa seenaknya mengusir, merusak, dan menghakimi? Bila salah satu kelompok bisa berlaku seperti penegak hukum, lalu di mana negara? Pasal 28I ayat 1 konstitusi kita juga menjamin hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak beragama tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga. Dalam keadaan apapun, termasuk perang, apalagi di tengah kondisi damai. Jadi saat ada yang bilang ini hanya salah paham atau ya kita coba restoratif justice, kita punya hak untuk menjawab ini bukan salah paham, ini salah besar. Dan hukum tidak boleh memihak pada ketenangan mayoritas dengan mengorbankan keadilan minoritas. Singapura sudah lama punya Maintenance of Religious Harmony Act. Undang-undang ini memungkinkan menteri mengeluarkan restraining order terhadap pemimpin agama atau siapa saja yang diduga memicu ujaran kebencian dan permusuhan antar umat beragama. Dan siapapun yang melanggar bisa didenda 10.000 hingga 20.000 dolar Singapura atau dipenjara 2 hingga 3 tahun. Undang-undang ini menegaskan komitmen bahwa kebebasan berekspresi jangan sampai kebablasan menjadi ujaran kebencian yang memecah belah. Pertanyaannya, lalu Indonesia sendiri bisa apa? Kita bisa kalau mau.
Kita punya Pancasila, kita punya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Tapi tanpa kehendak politik dan pemimpin yang berani, semua itu hanya jadi simbol tanpa nilai karena gagal melindungi. Ini saatnya buat regulasi yang melindungi semua, bukan hanya yang mayoritas, bukan yang paling lantang bersuara, bukan yang paling kuat. Kita bersuara bukan karena kita Kristen, atau Muslim, atau Hindu, atau Buddha. Kita bersuara karena kita manusia. Dan sebagai manusia, kita punya kewajiban yang sama untuk tidak diam saat ada yang lemah dipersekusi. Hari ini yang dibubarkan adalah retret di Sukabumi. Tapi besok bisa jadi majelismu, ibadahmu, bisa jadi iman yang kita rawat dalam setiap tarikan nafas kita. Maka gunakan suaramu, bagikan video ini, tag pemimpin daerahmu, gunakan media sosial dengan bijak, buka obrolan di grup keluarga, karena pluralisme tidak bertahan karena hanya dijamin oleh konstitusi, tapi karena kita semua memutuskan untuk menjaganya setiap hari, setiap kali terancam. Saat minoritas dibungkam, tidak hanya karena mereka yang diam, tapi karena mayoritas lupa caranya untuk mendengar. Kalau kita diam hari ini, besok mungkin suara kita pun tak lagi punya ruang untuk didengar. Nah, teman-teman, itu adalah video yang baru saja kita saksikan bersama terkait dengan pengerusakan, pembubaran, pengusiran ibadah retreat anak siswa-siswi Kristiani Cidahu, Sukabumi. Terus terungkap otak pelaku pengerusakan villa, salib, mobil, dan motor. Ternyata ada Kapolsek, Kades, dan RT di belakang pelaku ini. Ya, sekelas Kapolsek di mana adalah seorang penegak hukum. Kok bisa-bisanya ia melakukan seenak jitatnya, membuat undang-undang sendiri? Tahu tadi saudara, ada dua hal yang perlu digarisbawahi atau kita perhatikan bersama. Pernyataan Kapolsek ini sungguh sangat keterlaluan. Kapolsek, Kades, RT, dan RW mereka membela eksekutor pengerusakan rumah, pengerusakan salib, pengerusakan mobil dan motor karena mereka sudah ditahan. Tetapi lupa bahwa korban daripada eksekutor ini adalah anak-anak. Dampak yang dialami oleh anak-anak Kristen tersebut adalah terganggu psikologis mereka. Mereka trauma terkait dengan kejadian itu. Tetapi Kapolsek, Kades, dan RT ini, para manusia-manusia yang tidak ada gunanya ini, mereka hanya fokus kepada pelaku. Berikut ya, di video-video yang saya lihat di media sosial, ada orang-orang tertentu yang memperhatikan istri dan anak-anak para pelaku. Harusnya dikasih pelajaran. Siapa suruh kamu melakukan demikian? Biar kapok. Pelaku harus dihukum setimpal dengan kelakuannya. Ayo teman-teman, kita serukan kepada orang-orang ini, termasuk Kapolsek, RT, Kades, dan RW ini, adalah di mana mereka bekerja dan duduk di pemerintahan, mereka sendiri yang menjadi otak di balik semua ini. Di dalam narasi-narasi mereka, ternyata mereka ini bukan menengahi, tetapi mereka mendukung, bahkan mereka di balik semua ini. Nah, teman-teman, _Ardi Sihombing 2043, ia berkomentar, penegak hukum tapi tak mengerti hukum. Ya, saya setuju. Penegak hukum tidak mengerti hukum. Ya. Kapolsek, Kades, dan RT RW, mereka ini adalah bekerja di pemerintahan yang seharusnya mereka mendamaikan, mengayomi, dan juga memfasilitasi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Malam mereka mendukung para eksekutor. Ya. Mereka ini adalah penegak hukum yang tahu hukum sebenarnya. Tetapi sikap dan tindakan mereka, ya, itulah Kapolsek Konoha. Khususnya di Cidahu, bukan semua Kapolsek. Ya. Menurut Ardi Sihombing, ia berkata, Kapolsek Konoha ini harus segera diperiksa. Harus diperiksa. Karena di dalam video-video yang beredar, kelihatan sekali kalau manusia
yang tidak ada gunanya ini, otak dibalik semuanya ini harus diperiksa. Kemudian underscore Temluru Matius, ia berkomentar, sebenarnya tak bahwa polisi sudah terpapar radikalisme, benar ya, di dalam lembaga-lembaga tertentu, bahkan di lembaga pemerintahan sudah terpapar ajaran-ajaran radikalisme, sudah terpapar ajaran-ajaran si jahat, sudah terpapar ajaran-ajaran si iblis yang tidak suka kebenaran. Memang kalau iblis itu tidak suka kalau kita melakukan kebenaran. Iblis itu tidak suka kalau kita menyembah Tuhan yang benar. Dan inilah manifestasi manusia-manusia ini. Inilah mereka dipakai oleh iblis. Maka saya katakan mereka ini adalah jelma daripada iblis. Hanya tubuh mereka ini adalah manusia, tetapi hati mereka ini adalah hati iblis, hati si jahat. Terlihat daripada aksi mereka tanpa ada ampun dan juga tanpa ada kasih. Mereka merusak salib, mobil, motor, dan rumah. Ini kan kocak teman-teman ya. Mengaku beragama tapi sikap hidup tidak menunjukkan kalau mereka itu adalah orang yang beragama, yang mengklaim diri agama benar tetapi tidak menunjukkan teladan kalau agamanya adalah agama yang benar. Temluru Matius mengatakan ini tanda bahwa negara ini akan hancur. Ya, ini tanda-tanda kalau pemerintah pusat tidak melihat ini secara serius, maka negara ini akan hancur dan terpecah belah, saudara. Ya, jadi kami rakyat jelata memohon kepada Bapak Prabowo ini, ya, supaya segera turun tangan, jangan hanya diam Pak. Kami sangat mencintai Bapak. NKRI harga amat. Ya, salah satu motivasi saya ketika saya memilih Prabowo Gibran adalah mengharapkan terkait dengan intoleransi di bangsa ini untuk dilakukan penindasan secara tegas dan menghapus di tanah bumi Nusantara tindakan-tindakan intoleran terhadap agama lain. Ya. Kemudian underscore Edi Suherman 1658 berkomentar, bila memang benar Kapolsek dan Kadis sebagai provokatornya, maka tidak hanya harus ditangkap tetapi juga dipecat. Kapolsek tidak paham hukum atau undang-undang. Ya, saya setuju dengan hal ini. Kapolsek, Kades, RT RW harus dipecat dan ditangkap di penjara karena mereka tidak mengerti dan tidak paham hukum. Underscore Tumeang 2024 ia berkomentar, Kapolsek apalah seperti ini. Dulu sekolahnya di mana? Ini Kapolsek HD Indonesia, kenapalah ada Kapolsek Koplak kayak gini, bukannya membimbing dan menegakkan hukum, malah ikut-ikutan provokator. Tolong Pak diperiksa dulu ya Kapolsek ini. Ya, ya memang kita tidak tahu di mana seorang Kapolsek ini belajar. Kalau saya melihat Kapolsek ini dia belajar di sekolah Koplak, ya, di sekolah-sekolah yang anti NKRI, anti damai. Ya, Kapolri harus turun tangan dan memecat manusia ini, ya. Underscore Preman 1701 ya mengungkapkan, sering saya bilang yang membubarkan Indonesia itu oknum dari TNI dan Polri karena mendukung orang-orang kriminal, para koruptor, pengkhianat negara, pemberontak dan lain-lain. Sekarang ada lagi nih Kapolsek turun langsung provokasi. Ini parah. Pantas kok Provinsi Papua, Maluku dan Aceh merdeka. Jadi pemerintah tidak memperhatikan atau selidiki baik-baik orang-orang yang ada di belakang. Kenapa bisa terjadi begitu? Ya, harusnya kalau kasus ini diperiksa secara tuntas, maka yang perlu dan yang paling urgent untuk diamankan adalah sumber atau dalang dibalik semua ini. Tentu di dalam kejadian-kejadian persekusi rumah ibadah umat Kristiani, ya, oknum-oknum pelakunya sebenarnya ada dalang di balik mereka ini, ada yang menjamin. Jadi itulah sebabnya para eksekutor itu berani sekali melakukan aksi mereka karena ada orang-orang di belakang mereka yang menguatkan dan yang mendorong mereka untuk melakukan hal demikian. Lerus 444 berkomentar, pemeluk agama yang jelas-jelas menentang dan menolak ideologi Pancasila Undang-Undang 45. Dengan sikap dan perilaku intoleran, Kapolseknya sudah dirasuki ideologi khilaf. Ya, tak indikasi Kapolsek ini dan Kades RT RW sudah
dirasuki oleh ideologi khilafah yang dikemukakan oleh Ustadz Abdul Somad si penghujat salib. Saya pikir manusia ini adalah salah satu dalang dibalik pengerusakan dan juga pemubaran ibadah, karena ia pernah mengatakan, ya, kalau non muslim itu memberikan izin kepada gereja kelenteng dan lain-lain, maka pejabat tersebut ia berdosa kalau ia memberikan izin kepada gereja dan kelenteng menurut Ustaz Abdul Somad. Makanya menentang dan menolak Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Kapolri segera menindak dan memberi arahan kepada semua Kapolda, Kapolres dan Kapolsek seluruh Indonesia agar tidak terulang lagi. Saya setuju dengan itu. Ya, harusnya Kapolri yang dimana umat Kristiani sendiri takut melakukan hal ini. Ya, saya tidak melihat orang ini ia berkomentar dan mengangkat kasus-kasus ini. Saya tidak tahu karena sudah nyaman dengan jabatan. Ya, harusnya kalau orang Kristen yang percaya Yesus sejati, ia bersuara dan memecat orang-orang ini. Ia punya wewenang untuk melakukan itu karena dia adalah kepala Kapolri, ya, Kapolri paling tertinggi. Saya kurang tahu kok manusia ini tidak melakukan demikian. Makanya dugaan saya, kalau orang itu diam-diam dan tidak ambil pusing dengan apa yang dirasakan oleh umat Kristiani, sementara dia adalah ngikut Kristus, lalu dia tidak berbicara, ini kan orang ini sudah terpapar untuk terus mengasihani duniawi ini. Ya, saudara-saudaranya dipersekusi, masa dia diam? Ya. Oleh karena saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara di dalam video ini? Berkomentar di kolom komentar, sehingga komentar saudara komentar yang membangun dan mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.